Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2718-2720 Bab 2718 Landen Sen vs Si Feng. Ledakan. Ada suara ledakan besar seperti ledakan bom nuklir, dan cahaya putih tak berujung meledak, memancarkan tekanan spiritual yang kuat yang hampir membuat orang kehabisan napas. Untuk sementara waktu, seluruh Gunung Yulong bahkan ditutupi dengan lapisan tenda putih. Setelah suara keras yang mengerikan, lubang ungu cian besar di langit terdistorsi, dan akhirnya runtuh dan lenyap. Engah. Ketika seni pedang pecah, Lu Tianqi menderita serangan balasan. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah, dan berkata dengan ekspresi panik, "Tidak. Ini tidak mungkin." Penonton terkejut, hampir semua pembudidaya tidak berharap bahwa Landen Sen akan mampu mengalahkan Lu Tianqi dengan satu tangan kekuatan misterius. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan ujung jari Landen Sen bergerak maju lagi, terus melepaskan domain pedang. Ledakan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk dua pusaran bayangan pedang lagi dan menyeberang ke Lu Tianqi. Setelah menerobos periode Mahayana, tubuh Landen Sen dari 5 elemen juga telah meningkat secara substansial. Dalam hal konsumsi kekuatan spiritual dari domain pedang setengah menggantung, kekuatan spiritual dalam tubuh Landen Sen hampir tidak pernah habis. Apa? Lu Tianqi menjerit ngeri. Kutukan pembalikan yin dan yang mulai retak dan pecah sedikit demi sedikit, dan akhirnya meledak dengan ledakan. Pencuri pengkhianat, hentikan aku. Melihat bahwa Lu Tianqi akan ditelan oleh dua pusaran bayangan pedang yang kuat, Si Feng Zheng berteriak dan membuang dua kapak perunggu di belakangnya. Huhuhu. Aku melihat kapak perunggu membawa sinar cahaya suram, mengenai dua pusaran pedang dengan kecepatan kilat, dan ruang di mana ia melewatinya benar-benar robek dan terpuntir. Vortex bayangan cahaya dan pedang yang dibawa oleh dua kapak perunggu bertabrakan dan meraung, berubah menjadi semua kekuatan pusaran bayangan pedang. Segera sebelum Lu Tianqi dipukul, Si Feng menarik tubuhnya kembali dan lolos dari pukulan fatal. Hah! Lu Tianqi, yang keluar dari bahaya, tersentak dan berkeringat dingin. Hanya sedikit, dia akan mati di tempat. Pukulan mengerikan Landen Sen meninggalkannya dengan bayangan psikologis. Ekspresi para tetua di Fangchunsan ngeri, mereka benar-benar tidak bisa bermimpi bahwa anak ini, Landen Sen, tumbuh begitu cepat sehingga bahkan master seperti Lu Tianqi bisa mengalahkan mereka. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempur Lu Tianqi dapat berada di peringkat 5 besar di antara semua sesepuh di Fangchunsan. Kemampuan Landen Sen untuk mengalahkan Lu Tianqi menunjukkan bahwa ada beberapa pembudidaya di Fangchunsan yang merupakan lawan Landen Sen. Hebat, hebat. Menyaksikan semua ini, Jigang dan para penatua istana Tianshui terkejut, dan tak terduga bahwa seorang beku di masa Mahayana awal bisa sangat tangguh. Tidak heran Anda bisa menjadi tamu kudus yang terkemuka. Pencuri Landen Sen, saya pikir Anda masih memiliki hati nurani, tetapi saya tidak berharap Anda begitu panik dan putus asa. Berani begitu kejam. Si Feng menatap Landen Sen dengan marah. Landen Sen telah lama mengantisipasi bahwa Si Feng akan mengambil tindakan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena ini adalah duel, hidup dan mati dapat dikesampingkan. Saya tidak ada hubungannya dengan Fangchunsan. Senior Si Feng, jika Anda tidak mengerti saya, silakan mengambil tindakan. Baik. Pencuri, seperti yang kamu inginkan. Jika kamu tidak menjatuhkanmu hari ini, aku akan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Si Feng sangat marah, dan dia meraung keras. Setelah kedua kapak perunggu itu terbang melingkar di udara, mereka kembali ke tangannya. Si Feng memegang kapak perunggu di tangannya dan bergegas menuju Landen Sen. Lu Tianqi buru-buru bersembunyi di belakangnya, berteriak, "Saudara junior Si Feng, Landen Sen adalah binatang yang sangat kuat, jadi jangan jaga tanganmu, bunuh saja dia untuk menghindari masalah di masa depan." Melihat Si Feng tiba-tiba bergegas keluar, Bai Lan sedikit tidak bahagia, dan dengan dingin mendengus, "Apa kemampuan untuk keluar untuk campur tangan dalam duel yang baik? Jangan berpikir bahwa Anda memiliki senjata peri palsu yang bagus, biarkan ratu ini menjadi Anda lawan." Bai Lan hendak melangkah maju, tetapi diblokir oleh Landen Sen. Landen Sen berkata dalam transmisi suara, "Senior Bai Lan, Anda belum sembuh dari luka lama Anda. Biarkan saya berurusan dengan Si Feng ini." Bai Lan mengerutkan kening dan berkata, "Anak laki-laki Landen Sen, orang ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia pandai dalam domain kekuatan domestik dari dunia ketiga yang mendalam. Dia juga memiliki senjata peri palsu. Dia bahkan berada di peringkat kelima di antara 100 fisik terbaik. Tubuh abadi. Anda harus menghadapinya, itu pasti tidak mudah." Wajah Landen Sen dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior Bai Lan, saya memiliki langkah saya sendiri." Karena kamu tidak mendengarkan bujukan, aku tidak repot-repot membujukmu. Ketika kamu terbunuh, jangan memanggil bantuan." Bai Lan mendengus dingin dan melipat tangannya di dadanya. "Senior Si Feng, silakan bergerak." Landen Sen melirik Si Feng yang berlawanan dan berkata dengan suara yang dalam.
Pencuri, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan ekspresi yang sangat suram di wajahnya, Si Feng tiba-tiba membuang kapak ganda berkarat perunggu di tangannya. Huhuhu. Kapak ganda perunggu membawa cahaya yang sangat suram, membanting liar di ruang angkasa, dan ruang di sekitarnya tampaknya terdistorsi dan berubah dengan ayunan kapak perunggu, yang sangat aneh. Kapak ganda menyerang Landen Sen dengan momentum membuka dunia, dan nafas yang mengerikan membuat kulit kepala mati rasa. Domain pedang. Rambut dingin Landen Sen berdiri di seluruh penjuru, dijepit dengan dua jari, mendorong domain pedang ke ekstrim. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berubah menjadi dua pusaran bayangan pedang raksasa, dan menabrak dua kapak perunggu yang melanda. Ledakan. Sebuah ledakan yang sangat menusuk telinga terdengar, dan cahaya gelap yang dibawa oleh kapak perunggu dan cahaya putih yang diciptakan oleh ruang bayangan pedang tetap menemui jalan buntu. Kapak perunggu benar-benar membawa kekuatan yang tak terkatakan dari kekuatan seribu-ribu sampah, dan itu mampu menangkal kekuatan magis dari wilayah pedang yang dipukul Landen Sen dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu adalah dasi, dan ledakan itu membuat Landen Sen mundur beberapa langkah. Kekuatan kapak ganda perunggu akhirnya hilang oleh pusaran bayangan pedang dan terbang kembali ke tangan Si Feng. Hah! Tapi itu saja, pencuri Landen Sen, wilayah pedangku adalah kekuatan gaib alam yang mendalam di buku 9 ekstrim surga guru Daoling, dan itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan Yun Henzi. Terus bergerak, biarkan aku melihat-lihat Yun Henzi juga mengajarkan Anda kekuatan magis apa. Si Feng memegang kapak ganda dan menatap Landen Sen dengan ekspresi muram. Dia mengatakan itu, tetapi Si Feng terkejut di dalam hatinya, senjata peri palsunya, Crack Green Axe, bisa menerobos domain mendalam di bawah tingkat ketiga dengan satu pukulan. Si Feng merasakan kengerian domain pedang. Untungnya, pengkhianat, Landen Sen, hanya menguasai domain pedang yang setengah menggantung. Jika dia telah menguasai versi lengkap dari domain pedang, itu akan sulit. Hati Landen Sen kaget, dan kapak ganda Si Feng benar-benar menakutkan, dan ia mematahkan domain pedangnya dengan mudah. Diharapkan bahkan jika dia membuka domain pedang, dia akan dibobol oleh lawan tanpa banyak usaha. Tampaknya dia tidak bisa lagi menyembunyikan diri. 9 roh menghancurkan langit. Kulit Landen Sen sangat biadab, dan dia berteriak keras. Pada saat berikutnya, 9 pola hewan yang berbeda pada tubuh Landen Sen meledak dengan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. 9 binatang eksotis, termasuk naga yang membawa lilin, kera batu bermata emas, roh guntur, unicorn api, naga es, naga hitam, setan banteng bermata merah, kodok emas 5 warna, dan kupu-kupu monster hantu, bergegas keluar dari tubuh Landen Sen dan menembus Chang Hong. Mengaum. 9 binatang raksasa yang menjulang tinggi berkumpul di atas kepala Landen Sen, dan aura keras dan tekanan spiritual yang melambung mengejutkan dunia, dan itu mengejutkan. Bab 2719 Against the Realm of Divine Power. Mendesis. Melihat Landen Sen tiba-tiba memanggil 9 raksasa-raksasa, para biarawan di antara para hadirin tidak bisa menahan napas dingin. Tubuh roh semangat darah. Mata Si Feng sedikit menyipit, dan dia diam-diam terkejut. Dia tidak akan terkejut jika itu adalah 9 roh memadamkan langit yang sederhana. Kuncinya adalah bahwa anak ini Landen Sen menelan begitu banyak garis keturunan roh yang benar, dan hanya ada 3 roh yang benar-benar top. Megatron Bahuang. Kera batu bermata emas berdiri tinggi di lautan api yang dibentuk oleh karma teratai merah, membuka mulut dan meraung, dan rambut seluruh tubuhnya berakar tegak, aura keras dan gila menyapu ke segala arah, seolah langit runtuh dan bumi runtuh. Para beku di antara hadirin terpana oleh nafas kera batu bermata emas, dan rambut mereka yang tak terkendali ketakutan dan ketakutan. Bahkan Si Feng terpengaruh sampai batas tertentu, dan pikirannya terkejut. Kekuatan Megatron Bahuang yang mengesankan dan supernatural sangat efektif di medan perang, dan Landen Sen terlebih dahulu melepaskan domain pedang dengan semua kekuatannya. Ledakan. Bayangan pedang putih tak berujung membentuk 2 pusaran bayangan pedang besar, menuju Si Feng. 9 binatang yang berbeda menampilkan kekuatan magis mereka sendiri pada saat yang sama, dan badai api berwarna-warni dan petir seperti gelombang besar, menyerang Si Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Selain serangan kekuatan magis dari 9 binatang yang berbeda di medan pedang, kekuatannya begitu besar sehingga membuat orang ketakutan. Domain kekuatan ilahi. Si Feng tidak berani meremehkannya, cahaya yang tajam muncul di matanya, dan dia segera menampilkan bidang kekuatan ilahi, dan dagingnya melepaskan cahaya keemasan. Langit penuh cahaya keemasan terus menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap, seluruh utara Gunung Yulong ditutupi oleh cahaya keemasan. Bermandikan cahaya keemasan, tubuh Si Feng terus membengkak, dan akhirnya berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 meter dan terbakar dengan api keemasan di sekujur tubuhnya, dengan darah ganas di matanya. Kapak ganda perunggu di tangannya juga melonjak hingga 10.000 meter, dan gagang kapak melepaskan cahaya biru yang hebat. Cahaya biru sama menyilaukannya dengan matahari yang terik, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya langsung. Raksasa emas berubah menjadi Si Feng mengangkat 2 kapak perunggu besar dengan seluruh kekuatannya,
mengerahkan kekuatan supernatural, dan menebas dengan keras ke pusaran bayangan pedang dan sinar petir dari badai api yang dilepaskan oleh 9 monster. Kapak ganda jatuh pada kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang, dan cahaya tak berujung menyembur keluar dari dua bilah kapak, berubah menjadi dua sinar cahaya yang gelap. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, meledak dengan raungan yang mengguncang bumi, langit pecah dan bumi pecah, dan gunung-gunung runtuh. Energi yang mengerikan menyapu seluruh, dan para beku Mahayana yang menyaksikan pertempuran membuka penghalang pertahanan untuk melawan dampak kekerasan ledakan. Banyak beku bahkan mundur oleh kekuatan ledakan besar. Gunung-gunung dan bebatuan gunung naga giok di bawah semuanya berubah menjadi bubuk, tidak ada lagi. Suara berderak yang keras berlanjut untuk waktu yang lama, dan kemudian berangsur-angsur mereda. Cigang dan sekelompok tetua istana Tianshui tidak bisa membantu kehilangan warna mereka. Kecuali untuk Raja Suci, mereka belum pernah melihat duel sebesar ini. Sial, sungguh jahat. Di kejauhan, Lu Tianqi mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kekuatan binatang kecil ini, Landen Shen, bisa begitu kuat? Jika Landen Shen menggunakan semua kekuatannya dari awal, saya khawatir dia akan lebih malu. Wajah Lu Tianqi penuh dengan kebencian, dan sekarang dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Si Feng akan membunuh anak ini, dan menjaganya hanya akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Setelah satu pukulan, setengah dari Gunung Naga Giok runtuh, hampir menyentuh istana Tianshui yang ratusan ribu mil jauhnya. Landen Shen aman, memegang ruang pedang dalam ratusan mil dari tubuhnya, mengambil langkah-langkah pertahanan terbaik, dan 9 binatang aneh masih berdiri di atas kepalanya. Si Feng di sisi lain sedikit tidak nyaman, karena Divine Power Domain hanya bagus dalam pertarungan jarak dekat. Setelah dihantam oleh tingkat tabrakan barusan, tubuh raksasa emas itu tertiup ke banyak luka. Namun, Si Feng adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan melihat cahaya keemasan raksasa emas melonjak di seluruh tubuh, fisik tubuh yang tidak bisa dihancurkan mengerahkan efeknya, dan luka itu pulih dengan cepat terlihat dengan mata telanjang. Cih, sungguh merepotkan. Bailan, yang sedang menonton pertandingan tidak jauh, menamparkan bibirnya. Meskipun Landen Shen memiliki keuntungan dalam pukulan itu, dia tidak berpikir Landen Shen benar-benar bisa mendapatkan banyak keuntungan. Domain kekuatan dewa, senjata peri palsu, ditambah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, Si Feng ini hampir menjadi Xiao Qiang yang tidak bisa dihancurkan. Landen Shen pasti akan jatuh ke pertempuran sengit. Beri aku serangan. Dengan teriakan nyaring, Landen Shen memerintahkan 9 binatang aneh untuk melanjutkan serangan mereka. Mengaum. 9 binatang alien mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan sekali lagi menunjukkan kekuatan supernatural natal mereka, sinar badai api yang mengerikan menerjang ke depan, meledak ke arah raksasa emas. Sangat disayangkan bahwa kali ini tidak berjalan dengan baik. Aku melihat raksasa emas melonjak dengan cahaya keemasan menyilaukan di sekujur tubuhnya, dan dagingnya menghindari serangan magis dari 9 binatang dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan magis dari 9 binatang yang berbeda menghantam ruang kosong. Wajah Landen Shen berubah drastis, dan dia berteriak, terus menyerang, jangan berhenti. Setelah perintah diberikan, 9 binatang alien terus melepaskan kekuatan gaib mereka dan menembak ke arah raksasa emas. Saya melihat raksasa emas berubah menjadi cahaya emas, menghindar dengan cepat, kekuatan sihir menyerang yang dilepaskan oleh 9 binatang alien tidak bisa mengimbangi kecepatan raksasa emas. Bahkan kesadaran spiritual Landen Shen hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan raksasa emas. Ups. Landen Shen terkejut. Dia tidak bisa berpikir bahwa ranah kekuatan ilahi begitu menakutkan. Dengan berkah dari dunia yang mendalam ini, kekuatan dan kecepatan fisik Si Feng telah diperkuat hingga batas yang diizinkan oleh antarmuka ranah ini. Landen Shen bahkan tidak bisa mengalahkan raksasa emas dengan serangannya sendiri, membuat Landen Shen cemas. Kekuatan magis dari 9 binatang yang berbeda menembak secara acak, menyebar ke lingkungan. Persetan. Melihat kilat, nyala api, sinar badai dari 9 binatang alien yang mengenai sisinya, Jigang terkejut, dan buru-buru membuka ruang es dan salju untuk menahan serangan kekerasan. Menjauhlah. Jigang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menonton pertempuran dari dekat, dan buru-buru membawa para tetua istana Tianshui kembali ke tempat yang aman. Para tetua dari Fang Chunsan juga mundur. Tindakan raksasa emas itu tampak provokatif, tetapi sebenarnya dia sedang mencari posisi terlemah dari pertahanan Landen Shen dan bersiap untuk menyerang ruang pedang Landen Shen. Murid bintang merah. Landen Shen juga bukannya tanpa solusi, dia punya ide cerdas untuk membiarkan naga kandil menampilkan murid bintang merah, sehingga dia hampir tidak bisa menangkap lintasan raksasa emas. The Falling Sun Candle. Naga pembawa lilin memperkirakan posisi di mana raksasa emas itu mungkin muncul, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sekelompok cahaya lilin kuning, yang menghantam raksasa emas seperti kilat. Raksasa emas melihat krisis, mengangkat kapak perunggu di tangan kanannya, dan menebas dengan keras ke arah cahaya lilin kuning.
Mungkin Si Feng tidak tahu detail naga kandil, dan salah menilai kekuatan lilin yang jatuh, hanya pernyataan yang meremehkan. Ledakan. Tanpa diduga, pada saat kapak perunggu menebas ke arah cahaya lilin yang jatuh, cahaya lilin kuning tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pusaran spasial yang besar, berputar dan berputar. Di pusaran angkasa, ada kesuraman yang sangat kuat, dan meledak menuju raksasa emas seperti ombak yang mengamuk. Bab 2720 Break Your Sword Domain. Hati Si Feng bergetar. Dia tidak punya waktu untuk mengucapkan mantra untuk bertahan, jadi dia buru-buru menyiapkan kapak ganda perunggu. Kapak ganda perunggu menyemburkan cahaya biru yang sangat kuat, mencoba menahan serangan cahaya suram. Bum bum bum. Suara ledakan keras mengguncang bumi, dan cahaya suram dan cahaya biru terjalin dan bertabrakan. Si Feng jelas meremehkan kekuatan lilin yang jatuh, dan daging raksasa emas terluka oleh cahaya yang menyebar. Domain pedang. Pada saat ini, mata Landen Sen meledak, dan dia sepenuhnya menampilkan domain pedang. Dua pusaran bayangan pedang besar menyapu raksasa emas dengan kecepatan kilat. 9 binatang alien juga merilis serangan magis mereka pada saat yang sama, dengan buru-buru menyerang raksasa emas. Setelah raksasa emas menolak kekuatan besar dari cahaya lilin yang jatuh, itu tidak lagi mampu menghindari serangan magis dari wilayah pedang dan 9 binatang alien. Patah Green Axe, pecahkan untukku. Raksasa emas itu berteriak keras, mengangkat kapak raksasa perunggu di tangannya, dan memadamkan dua lampu yang menjulang dengan seluruh kekuatannya. Bum bum bum. Dengan raungan memekakkan telinga lainnya, raksasa emas itu nyaris tidak bisa menahan serangan Landen Sen, tetapi meninggalkan banyak luka di sekujur tubuhnya. Bunuh aku. Dengan mata merah, Landen Sen ingin terus mengambil kesempatan, dan hanya memerintahkan 9 binatang alien untuk menerkam raksasa emas, mencoba mengendalikan tindakan raksasa emas itu. Sangat disayangkan bahwa Landen Sen masih meremehkan kemampuan Si Feng untuk bertindak di bidang kekuatan ilahi. Pencuri itu harus bangga, lihat aku hancurkan pedangmu. Si Feng Feng sangat marah, dan kekuatan ilahi dilepaskan ke ekstrim, dan ia melemparkan kapak raksasa perunggu di tangan kirinya. Huhuhu. Kapak raksasa perunggu itu bergetar dengan liar di udara, membawa sepotong besar cahaya suram dan dengan paksa menerbangkan naga kandil di depan, dan monster-monster hantu di belakangnya meledak menjadi kabut darah. Ini belum berakhir, kapak raksasa perunggu tidak kehilangan banyak kekuatan, dan itu berlari ke domain pedang yang dibuka Landen Sen. Bum bum bum. Kapak raksasa perunggu, yang membawa kekuatan mengguncang bumi, menjatuhkan domain pedang dari celah besar dan menyerang Landen Sen sendiri. Landen Sen berada dalam kebingungan. Mantan gunung es dan api Liang Yi hancur dalam pertempuran. Dia benar-benar tidak memiliki senjata sihir untuk sementara waktu untuk melawan kapak raksasa perunggu, dan dia hanya bisa mengendalikan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang terus menabrak terbang perunggu. Kapak yang hebat. Ding ding ding. Langit yang penuh bayang-bayang pedang bergegas menuju kapak raksasa perunggu tanpa akhir, mencoba melarutkan kekuatan kapak raksasa perunggu. Tetapi kapak perunggu besar itu begitu kuat sehingga akan mengenai Landen Sen. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Dalam keputusasaan, Landen Sen mengertakkan giginya dan menunjukkan Seal of Nine Turn, dan dinding cahaya keemasan tebal mengembun di sekujur tubuhnya. Dentang. Kapak raksasa perunggu menebas dinding cahaya emas, membuat suara logam tajam dan menusuk, dan kesuraman yang kejam menyerang dinding cahaya emas. Landen Sen sepenuhnya mendesak segel Dharma yang berbelok ke 9 dan akhirnya menolak pukulan itu. Untungnya, kapak besar perunggu ini diimbangi oleh domain pedang untuk sebagian besar kekuatannya, jika tidak 9 signifikansi Landen Sen mungkin tidak dapat menahan serangan ini tanpa kerusakan. Meskipun Landen Sen tidak terluka, tujuan raksasa emas itu tercapai, dan celah besar telah pecah dalam domain pedang. Kecepatan Si Feng penuh, dan tangan kanannya mencengkeram kapak perunggu besar lainnya, berubah menjadi cahaya emas dan bergegas ke celah domain pedang, mendekati Landen Sen dengan kecepatan yang hampir aneh. Ini sudah berakhir. Landen Sen begitu ketakutan, dia segera mengumpulkan domain pedang, dan bayangan pedang yang tak terhitung berubah menjadi dua pusaran pedang besar, menyerang Si Feng dengan kekuatan sungai dan laut yang luar biasa. Minum. Si Feng memegang kapak raksasa di kedua tangannya, melepaskan kekuatan supernatural ke ekstrim, dan menebas kedua pusaran pedang dengan kekuatan menekan dunia. Ledakan. Suara keras yang menakutkan membuat orang tuli, dan kapak besar di tangan Si Feng menyemburkan sejumlah besar cahaya untuk menekan pusaran bayangan pedang tiba-tiba. Blokir aku dengan cepat. Mata Landen Sen akan terbelah, dan dia mengeluarkan raungan histeris di mulutnya, mencoba memanggil kembali 7 binatang aneh lainnya untuk menyerang Si Feng. Sayangnya, dia sudah terlambat. Pencuri Landen Sen, mati untukku. Dengan marah, Si Feng menebas dahi Landen Sen dengan kapak. Dia juga tampaknya merasa bahwa kekuatan Landen Sen terlalu kuat, dan dia mungkin tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Dia juga tampaknya merasa bahwa kekuatan Landen Sen terlalu kuat, dan dia mungkin tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Akan lebih baik memotong rumput dan akar.
Kerja bagus, saudara junior Si Feng, bunuh dia. Lu Tianqi di kejauhan menunjukkan tawa keras, dan dia berharap Landen Sen akan mati di tempat. 7 binatang aneh sudah terlambat untuk juru selamat, jadi mereka dengan gila melepaskan serangan sihir mereka terhadap Si Feng. Gelombang petir, api, badai, balok, dan serangan sengit lainnya menghantam raksasa emas, membuat ledakan pop-pop. Kulit raksasa emas terbuka dan darah terciprat. Namun, Si Feng sama sekali tidak menghiraukan serangan dari 7 makhluk asing itu. Pokoknya, dia memiliki tubuh yang abadi. Bahkan jika serangan dari 7 makhluk asing itu menyebabkan dia cedera serius, dia dapat dengan cepat pulih. Selama Anda tidak melukai tulang Anda dalam waktu singkat, Anda tidak akan menghalangi tindakan Anda. Si Feng sekarang hanya melihat Landen Sen sebagai musuh. Setelah kapak raksasa perunggu menembus 2 pusaran bayangan pedang, itu menabrak dinding cahaya keemasan yang ditopang oleh Landen Sen dengan segel sihir 9 putaran. Ledakan. Suara menusuk membuat orang berdebar, dan Landen Sen tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa mendesak segel Dharma 9 belok dengan semua kekuatannya untuk meningkatkan pertahanannya hingga batasnya. Halo lingkaran bintang berujung 9 di belakangnya berputar dengan kecepatan tinggi dan sangat cantik. Retak. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dinding cahaya keemasan yang dibentuk oleh sel 9 belok ditusuk dengan celah mengerikan oleh kapak raksasa perunggu di tangan Si Feng. Di kejauhan, mata indah Bailan melintas dengan sedikit cahaya, dan gelombang ombak muncul di ruang di depannya, siap untuk menggunakan domain udara yang rusak untuk menyelamatkan Landen Sen kapan saja. Sebagai Si Feng terus mengerahkan kekuatan pada kapak raksasa perunggu, retakan pada permukaan dinding cahaya emas menjadi lebih, dan akhirnya dengan ledakan, kapak raksasa akhirnya menembus pertahanan Landen Sen. Berhenti. Jangan sakiti putranya. Pada saat kritis ini, Seira keluar dari kantong makhluk roh Landen Sen, dan segera berubah menjadi bentuk rubah langit berekor 9, meledakkan bidang cahaya dengan kecepatan kilat. 9 ekor rubah langit 9 ekor tiba-tiba menyemburkan filamen putih besar, membentuk badai putih besar, dan menabrak raksasa emas. Ledakan. Tanpa diduga, Si Feng tidak mengharapkan Landen Sen dan binatang roh yang kuat untuk membantunya, ia terperangah oleh pukulan Seira, dan raksasa emas itu tertiup badai putih yang dibentuk oleh cahaya 9 yuan. Apa? Ada teriakan dari mulut Si Feng, dan potongan-potongan besar daging dan darah di dada dan perut raksasa emas terkoyak oleh badai putih, dan darah melonjak. Landen Sen sengaja memberitahu Seira untuk tidak keluar dari kantung binatang roh, hanya untuk membantu dirinya sendiri pada saat kritis. Serangan mendadak Seira benar-benar berhasil dan berhasil menyelesaikan krisis Landen Sen. Domain pedang. Landen Sen menghela nafas lega dan buru-buru mendesak domain pedang, dan ruang bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak menuju raksasa emas yang tersingkir. 7 binatang kecil dan lembut juga sepenuhnya melepaskan kekuatan magis mereka dan terus menyerang raksasa emas. Di bawah beberapa serangan, raksasa emas berlumuran darah, dan luka-lukanya semakin berat, kecepatan pemulihan tubuh immortal hampir terlalu cepat untuk pulih, dan itu tampak sangat menyedihkan. Saudara junior Si Feng. Lu Tianqi tercengang. Si Feng begitu ganas barusan, mengapa ia dipukuli menjadi seekor anjing sekaligus? Para penatua Fang Chunsan semua ngeri, dan bahkan Si Feng dihancurkan dan dipukuli oleh Landen Sen. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Tidak heran guru Daoling sangat dihargai di masa lalu. Landen Sen tidak ingin membunuh Si Feng, jadi dia memutuskan untuk berhenti di sini.